sang anak laki-laki hanya mencicipi sejumput telur ikan yang jatuh ke tanah. Hasilnya, dia tanpa sengaja menemukan makanan mewah bernilai jutaan ini. Ternyata bau busuknya lebih buruk daripada kotoran. Sejak saat itu, dia mengerti suatu prinsip dalam masyarakat dewasa. Bahkan makanan yang mahal sekalipun, itu hanyalah simbol uang dan status. Bertahun-tahun kemudian, sang anak laki-laki mengandalkan kecerdasan dan bakatnya, menjadi koki paling terkenal di dunia. Dia menggunakan keahlian memasaknya yang luar biasa, untuk mempermainkan orang-orang kaya yang sombong, dan menjadikan mereka tunduk pada kehendaknya. Dan semua ini, hanyalah langkah pertamanya untuk membalas dendam pada orang kaya, agar bisa mendidik seseorang yang akan meneruskan jejaknya. Dia mengirimkan asistennya untuk mencari orang yang tepat di mana-mana. Dan seorang gadis muda berbakat yang berasal dari keluarga miskin, berhasil menarik perhatian asistennya. Semua pelanggan yang mencicipi kue tiaw gorengannya memberikan pujian. Asistennya hanya mencium sedikit, dan langsung terpesona oleh kelezatan yang memikat hati. Lalu dia memberikan selembar kartu nama pada gadis itu, dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak disia-siakan di sini. Namun gadis itu hanya diam-diam melihat sebentar, lalu dengan enggan menyelipkannya ke dalam saku. Ketika senja tiba, Xiao Li mencari restoran yang tercantum di kartu nama di internet. Namun, dia terkejut menemukan, pemilik restoran ternyata adalah koki legendaris Paul. Tidak hanya ada foto bersama bintang top, bahkan orang biasa harus memesan 2 tahun sebelumnya, untuk bisa menikmati masakan buatannya. Dan dia adalah anak laki-laki yang mencuri makanan kaviar. Keesokan harinya, Xiao Li pergi ke stan mie goreng seperti biasa. Namun, dia melihat asisten membawa Ferrari menunggunya. Setelah hidup miskin setengah hidupnya, dia memutuskan untuk mencoba. Xiao Li seperti bebek kecil yang belum pernah melihat dunia. Dia terpesona oleh dekorasi mewah ini. Asisten membawanya ke dapur mewah. Semua kompor di sini menggunakan bahan bakar hidrogen. Bahkan lebih dari 10 pisau dengan berbagai ukuran disiapkan. Kebersihan pisau sampai bisa digunakan sebagai cermin. Namun, saat dia terpesona, mendengar bahwa bekerja di sini lebih dari sekadar mencoba masak, Xiao Li yang tidak percaya diri ingin pulang. Namun, saat dia hendak pergi, dia dihadang oleh koki legendaris Paul. Melihat idola di depan matanya, Xiao Li langsung memutuskan untuk tinggal. Pertanyaan wawancara sangat mudah. Pria berkacamata hampir saja tertawa terbahak-bahak. Pertanyaan ini bagi dia yang baru saja lulus dari New Oriental sangat mudah. Sungguh mudah sekali. Dengan penuh percaya diri, dia menyajikan nasi panas dengan wajah berseri. Sedangkan Xiao Li mengambil nasi dingin semalam dari lemari es. Dia juga memilih 2 pasang telur ayam kampung yang bulat dan segar. Setelah minyak wijen menutupi seluruh dasar wajan, dia langsung menggoreng telur dan udang di dalamnya. Setelah kedua bahan setengah matang, tambahkan nasi semalam. Sementara itu, pria berkacamata di sisi lain jelas jauh lebih anggun. Dia mulai dengan melelehkan mentega di wajan. Setelah kedua telur matang, tambahkan udang Argentina untuk memberi rasa. Kemudian tambahkan kacang polong dan potongan wortel untuk warna. Tambahkan nasi yang baru dimasak dan tumis. Satu menggunakan api kecil untuk menggoreng perlahan. Satu lagi menggunakan api besar untuk menggoreng cepat. Dalam sekejap, 2 porsi nasi goreng yang sangat berbeda disajikan di meja. Satu terlihat sempurna dari segi warna, aroma, dan rasa. Satu lagi terlihat kering tapi butirannya jelas. Awalnya dianggap sebagai pertandingan yang tanpa kejutan. Namun, Paul hanya mengambil sedikit nasi goreng Xiao Li dengan sendok, kemudian menciumnya di depan hidungnya. Kemudian secara langsung mengumumkan di tempat, sangat kering. Dengan tatapan wajah yang penuh sikap meremehkan, dia tidak mengerti di mana letak kekalahan dirinya. Seorang koki legendaris yang telah lama menduduki peringkat pertama. Mengapa harus membuang-buang kata-kata dengan seorang koki kecil? Hanya melihatnya mengangkat tangan dan langsung menamparnya. Lalu memberitahu Xiao Li, rahasia untuk membuat nasi goreng menjadi lezat adalah sisa nasi dari semalam. Meskipun Xiao Li memenangkan persaingan, namun, rasanya tidak cocok dengan tempat ini. Setelah membersihkan segalanya, Xiao Li melihat dirinya di cermin. Berpikir akan mencapai puncak sebagai koki. Tapi Paul yang sesat dan banyak menuntut, segera akan membawanya kembali ke kenyataan. Daging sapi kelas 5A harus dipotong tipis 2 mm. Ini membuat Xiao Li yang pertama kali berurusan dengan bahan makanan mewah merasa kesulitan. Mulai dari posisi memegang pisau hingga cara memotong daging. Semuanya dikritik oleh Paul. Api terlalu besar juga akan mempengaruhi rasa bahan makanan. Cara memasak yang pernah dibanggakan oleh Xiao Li, tiba-tiba menjadi kesalahan fatal di mata Paul. Tidak memenuhi standar restoran ini, maka harus pergi. Xiao Li yang telah tertekan ingin menyerah. Dia memikirkan warung pinggir jalan yang kotor. Namun, dia memutuskan untuk mencoba. Dapur yang sepi menjadi tempat latihan pribadinya. Untungnya, usaha kerasnya tidak sia-sia. Di penampilan pertamanya, dia langsung mendapat penghargaan dari semua orang. Kemudian asistennya menyusun piring dengan rapi. Sesendok kecil saus darah sapi, ditambah dengan sepotong kecil daging sapi matang. Itulah makan malam para bangsawan. Piring besar, makanan sedikit. Di tengahnya diletakkan sebatang rumput.
Meskipun bahan makanannya terlihat sederhana, namun berkat nama Paul, menjadi hidangan mewah. Para bangsawan menelan daging sapi satu persatu. Bahkan darah sapi di piring pun tidak dilewatkan. Melihat bangsawan menelan hidangan berdarah, Paul yang berasal dari lapisan bawah sangat jelas. Tujuannya untuk membalas dendam kepada orang kaya tercapai. Saat pesta makan malam hampir berakhir, seorang pria yang mengaku sebagai pecinta kuliner, memberikan selembar kartu nama baru kepada Lily. Dia juga tertarik pada gadis yang unik ini. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Keluarga biasa ini telah menunggu selama 3 tahun. Akhirnya berhasil memesan restoran ini. Namun saat Paul memeriksa hidangan, dia hanya meminum sedikit dengan sendok, lalu segera menuangkan panci sup Perancis ini. Kemudian mengisi panci dengan air keran, tanpa bahan apapun, hanya menambahkan 2 bungkus bumbu mie instan, dan keluarga 3 orang yang berpendapatan rendah. Karena reputasi Paulus tidak ditemukan obat, dia menikmati dengan lahap hidangan lezat yang sulit didapat. Begitu tiba di dapur, Paulus marah besar. Ternyata gadis kecil itu alergi terhadap makanan laut. Namun, asisten koki dengan ceroboh menambahkan udang besar ke dalam sup. Paulus sangat marah. Dia langsung menyeret asisten koki ke sudut dan menggosokkannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasinya. Namun, asisten koki yang malu justru mengambil pisau dan menusukkan ke arah perut Paulus. Tidak hanya hampir kehilangan reputasi, tetapi juga ditusuk oleh bawahannya sendiri. Hal ini membuat Paulus gelisah. Bahkan makanan rumah sakit dianggapnya seperti kotoran babi. Untungnya Xiao Li membawa mie goreng. Dia bilang kepada Paulus bahwa ini adalah hidangan yang dimasak dengan penuh kasih sayang. Ini adalah resep rahasia turun-temurun. Namun Paulus hanya mencicipi sedikit, dan langsung tahu apa yang ditambahkan ke mie goreng. Bagi dia yang mencari popularitas dan keuntungan, makanan yang dibuat dengan kasih sejati sama sekali tidak ada. Dia teringat akan saat Xiao Li berjalan di jalan. Ia merasa ragu akan impian menjadi koki terkenal. Namun begitu dia tiba di rumah, saya baru saja mengetahui bahwa ayah saya pingsan karena kelelahan. Tempat tidur yang sulit didapatkan dengan susah payah. Namun karena biaya obat yang mahal, membuatnya harus menghabiskan semua tabungannya. Saat itu, tiba-tiba ada berita yang ditayangkan di televisi. Seorang gadis kecil tidak mampu membayar biaya pengobatan karena penyakitnya. Orang tuanya kemudian meminjam uang dengan bunga tinggi. Mereka mengatur makan malam mewah sesuai keinginan hati untuk putri mereka. Kemudian, mereka bertiga memutuskan untuk bunuh diri dan pergi ke surga. Sementara itu, Li di depan layar membulatkan matanya. Dia sangat sadar, itu adalah keluarga yang baru saja dilayani beberapa hari yang lalu. Serangkaian pukulan membuatnya menyadari betapa mengerikannya kesenjangan antara kaya dan miskin di dunia ini. Di sisi lain, kegilaan Paul tidak berhenti di situ. Untuk memenuhi kebutuhan orang kaya, dia bahkan memimpin tim untuk memasak hewan liar. Hal ini membuat Li merasa telah melanggar prinsipnya. Dia hanya ingin menjadi seorang koki terkenal, bukan menjadi seorang penjahat. Tanpa sepakat, dia langsung mengajukan pengunduran diri. Namun, Paul seolah-olah sudah terbiasa. Dia membiarkannya pergi tanpa menoleh. Setelah pulang ke rumah, Li merenung lama. Dia mengeluarkan kartu nama yang diberikan oleh koki terkenal. Keesokan harinya, dia pergi sendirian untuk menemui orang tersebut. Kamu masih muda. Kamu cantik. Kemampuan memasakmu juga bagus. Aku bisa membuatmu menjadi koki tercantik di dunia. Ucapan itu langsung mengenai hati Li. Mereka segera mendirikan restoran baru. Mereka segera membentuk tim baru di mana Xiao Li menjadi koki utamanya. Restoran dinamai Api. Dia akan menggunakan keahlian terbaiknya dalam menggoreng, membuat menu miliknya sendiri. Pada awalnya, Xiao Li ingin hidup berdampingan dengan anggota tim lainnya. Namun dia segera menyadari, jika Anda ingin menjadi terkenal untuk waktu yang lama, tidak ada kepala di dapur, hanya tersisa otoriter. Dia memanfaatkan gaya manajemen Paul, membuat bawahannya menjadi patuh. Setelah promosi besar-besaran oleh ahli kuliner, Xiao Li segera menjadi koki wanita paling populer di daerah itu. Untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bersinar, seorang ahli kuliner mengatur sebuah pesta mewah untuknya. Dan wanita kaya ini bukan hanya memiliki kekayaan, bahkan cucu tertua keluarga kerajaan setempat. Yang membuat Xiao Li terkejut adalah, wanita kaya tidak hanya mengundangnya sebagai seorang koki, untuk tetap terkenal dan berjaya. Itu adalah tim yang dipimpin oleh Paul. Dia tampaknya menyadari, sebenarnya ini adalah perang berdarah di balik layar. Xiao Li menggunakan menu yang dia ciptakan sendiri, membuat hidangan yang memukau semua orang. Saat para bangsawan menikmati hidangan lezat, cahaya di dalam pabrik tiba-tiba menjadi gelap. Lalu, dari langit, perlahan-lahan menurunkan seekor sapi utuh berkualitas. Terlihat Paul mendekati dengan membawa pisau. Dengan keahlian memotongnya yang telah diasah selama puluhan tahun. Kegilaan memotong daging sapi. Kemudian meratakan bumbu ke berbagai bagian. Lalu mengambil sejumput bumbu panggang. Dengan sembarangan menaburkan bumbu ke seluruh steak. Ketika tungku di tanah dinyalakan, sapi utuh seketika terbakar dengan api yang membesar. Inilah hidangan andalannya. Wanita bangsawan berjalan dengan anggun ke depan.
Sementara Paul dengan lembut memotong sepotong daging sapi, memastikan ketebalan yang merata, lalu memberikannya ke mulut wanita bangsawan seperti memberi makan ternak. Wanita bangsawan segera terkejut. Dia menggunakan gaya manajemen Paul, mendekati meja makan dengan cepat, lalu dengan cepat mengambil daging sapi di meja makan, melihat tatapan tajam Paul. Sementara Xiao Li dengan tenang mengambil wajan, menggunakan bahan makanan termurah. Untuk semua orang, dia membuat mie yang dinamai cinta. Mungkin bisa membuat keluarga berkumpul untuk makan bersama. Bagi Xiao Li, itulah makanan yang sebenarnya lezat. Lucunya, bangsawan-bangsawan karena lingkungan tumbuh mereka. Saya sama sekali belum pernah makan ini. Hanya karena nama kecil Li. Memberikan pujian tinggi yang sederhana. Sementara Paul di seberang dengan wajah sombong. Dia mengangkat teko air, menuangkan sup mie instan ke setiap piring. Dia hanya ingin memberitahu Li kebenaran. Orang-orang yang berpakaian rapi tidak mengerti makanan enak. Mereka hanya melihat uang dan status. Aku akan memberikanmu pelajaran terakhir. Tidak peduli seberapa enak makanan yang Anda buat. Seberapa cantik, seberapa halus, Anda tidak bisa melawan dengan kemenangan atau kekalahan. Itu membuat saya menang. Jadi saya membeli kue berminyak. Tapi tiba-tiba, polisi datang. Beberapa polisi tiba di tempat acara. Mereka ingin menangkap Paul atas dugaan pembunuhan hewan liar. Menangkap Paulo. Kemudian, di ponsel semua orang. Kemudian muncul video Paulo memasak hewan liar. Paulo berbalik dan melihat. Baru menyadari itu adalah asistennya sendiri. Ternyata dia jatuh ke perangkap yang disusun oleh Koki. Melihat Paul pergi jauh. Namun Lee menangis dengan rasa tidak puas di hati. Kemenangan yang dia inginkan tidak pernah seperti ini. Saat itu dia akhirnya tersadar. Ternyata dia telah menjadi boneka kapital. Orang kaya hidup untuk makan. Toko rumput bersumpah untuk membuat menu yang benar-benar milik mereka sendiri di sini.